Kami bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar waktu-Mu berbicara kepada umat pilihan-Mu, kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Bicaralah kepada mereka. Sepanjang firman Tuhan disampaikan, terus pimpin kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk menangkap pesan-pesan-Mu di sore hari ini. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Salam. Saya kalau dekat sama anak-anak muda begini kayak tambah muda gitu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya belum apa-apa udah dibisikin, Pak, waktunya hanya 35 menit. Saya bilang belum apa-apa udah dibatasin gitu. Nah, gini. Nah, saya mau cerita kepada saudara begini. Tanggal 22 September kemarin, itu tahun barunya Yahudi. Ya, tanggal 22 September yang lalu disebut Pei Vav, ya. Pei Vav. Pei itu berbicara tentang mulut, Vav itu banyak artinya. Nah, salah satu artinya Vav itu adalah penghubung, ya, connection. Nah, arti yang lain Vav itu angka 6. Angka 6 itu apa itu? Manusia dijadikan di hari ke-6. Manusia. Jadi jangan andalkan manusia. Ya. Sekali-kali anak muda di tempat ini jangan mengandalkan manusia. Itu angka 6. Terus arti yang lain adalah patok. Nah, itu yang kita mau bicarakan hari ini. Patok. Jadi Vav itu artinya juga patok. Nah, patok itu saudara kalau baca di Alkitab itu bisa dilihat di Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Bisa disampaikan? Nah, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Wow, ini artinya perluas kapasitas saudara. Semua kita di sini, kalau tadinya enggak malas berdoa pagi, harus berdoa pagi. Kalau tadinya enggak baca firman Tuhan, harus baca firman Tuhan. Kalau tadinya enggak sopan sama orang tua, harus sopan sama orang tua. Tadinya boros, jadi tidak boros. Ini artinya perluas. Perluas apa? Kapasitas. Nah, kemudian ayat yang ketiga kita baca. Sebab engkau kita semua ini. Bukan Indonesia, bukan gereja, tapi engkau, kita, kapasitasmu, kapasitas saya. Saya ada satu pertanyaan kepada anak kecil, siapa itu? Pilih uang 2 triliun atau cerdas? Saudara pilih apa? Cerdas. Ada orang pilih 2 triliun dong. 2 triliun you bisa apa saja. Tiap bulan bisa liburan kemana saja. Tapi just 2 triliun. Tapi kalau you cerdas, saudara bisa dapatkan even more than 2 triliun. Gitu. Nah, ini juga begitu. Makanya engkau, kita. Jadi bukan perusahaan yang cerdas, tapi orang-orangnya. Engkau. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Yang bikin perusahaan mengembang ke kanan dan ke kiri siapa? Person. Kayak dia ini, berkembang ke kiri sampai ke Jogja sana. Coba. Waduh. Orang. Person. Engkau. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi.
perluas kapasitasmu. Sekarang karena waktunya hanya 35 menit, bagaimana caranya memperluas kapasitas? Satu, nah ini saya tadi nggak nyangka bisa pakai kayak gini, sehingga saya nggak bikin PPT. Biasanya Yafet, biasanya kerja Yafet itu biasa bikin. Oke. Puji Tuhan. Nah, salah satu saudara mau berkembang, saudara mau perluas kapasitasmu, salah satu saudara harus berkomitmen untuk rajin, tidak malas, tidak bermalas-malasan. Nah, kita lihat firman Tuhan. Jadi satu apa? Harus rajin. Kalau selama ini kurang rajin, ya harus rajin. Enggak boleh bermalas-malasan. Kalau saudara mau memperluas kapasitasmu, saudara enggak boleh bermalas-malasan. Saudara harus rajin, enggak ada jalan yang lain. Firman Tuhan kita baca. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Orang pemalas enggak bisa menangkap targetnya. Kalau saudara mahasiswa, target saudara apa? Angka 4, IPK-nya 4. Kalau kepala regional kayak begini, targetnya ada. Pasti ada. Dan target itu, saudara akan tidak bisa mencapai buruan itu, target buruan itu, kalau malas-malas. Malam pikirannya ke situ aja. Kayak saya sekarang ini pikiran saya, terus saja izin pendirian bangunan gereja. Itu siang dan malam. Mau doa jam pagi tentang izin. Doa tentang di mobil nyetir izin. Pikirannya itu aja. Sampai dapat itu. Nah, saudara juga begitu. Kalau saudara mahasiswa, bagaimana biar setiap mata pelajaran 4.0. Nah, yang udah bekerja ada target perusahaan, kalau bisa more than that, kalau bisa lebih dari itu. Untuk bisa mencapai ini nggak bisa malas-malas, harus rajin. Nah, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua kita baca. Amsal 12 ayat 24, masih di Amsal. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Kalau dulu malas-malas nggak bisa megang kekuasaan daerah istimewa Yogyakarta, nggak bisa. Hanya tangan yang rajin. Ya, ini firman Tuhan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi saudara semua kita di sini harus mulai hari ini bertekad rajin, jangan bermalas-malas. Rajin, jangan bermalas-malas. Nah, saya aplikasinya gini. Ini yang masih di siapa yang masih mahasiswa angkat tangan? Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Mahasiswa angkat tangan. Satu, saya mau hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Nah, sekarang yang sudah bekerja angkat tangan. Wow, banyak. Yang bekerja sambil kuliah lagi angkat tangan. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara. Sekarang kepada yang masih kuliah, masih SMA, masih kuliah, kepada yang kuliah, saudara harus rajin. Saudara harus rajin, nggak bisa biasa-biasa saja. Saya dulu waktu di ITB di Bandung, saudara tahu, saya setiap mata kuliah, kita dikasih diktat. Zaman saya dulu tahun 70-an, diktat. Kalau saudara hanya pelajari diktat itu, saudara paling angka saudara lulus 6. Paling tinggi 7. Enggak bisa 10. Kalau dulu kan namanya paling tinggi 10. Enggak mungkin. Oleh karena itu saya ke perpustakaan. Misalnya ada tambang terbuka, ada diktatnya. Kalau saya baca semua itu, saya bisa kerjakan paling tinggi 6.
Tapi saya cari di perpustakaan namanya mining, surface mining, tambang terbuka juga, tapi dalam bahasa Inggris. Saya pelajari. Tahu saudara, waktu ujian saya yang keluarkan bukan hanya dari diktan, dari surface mining, dari tambang terbuka yang dosennya lihat keren banget ini orang ini. Dan dulu kan ujian pakai ada kertas lebar begini, dikasih stempel, kasih nama kita, nomor mahasiswa kita. Itu 2 lembar. Saya waktu dikasih 1,5 jam, 40 menit udah selesai, sudah saya serahkan. Orang 1,5 jam aja belum selesai, saya 45 menit udah selesai. Kenapa? Karena saya udah belajar rajin. Orang di rumah main badminton, saya ke perpustakaan. Nah, sehingga nilainya paling tinggi. Jadi saya dapat beasiswa, bukan saya melamar. Dosennya itu bilang, ini ada peluang untuk beasiswa di Batubara. Saya bilang, ngapain itu? Jadi bukan saya yang cari, dosennya yang menawarkan. Kenapa? Karena nilainya tinggi di dia. Orang lain 1,5 jam belum selesai, nggak lulus. Ini 45 menit, nilainya A. Dulu namanya A. Jadi mahasiswa, saudara harus rajin. Saudara harus rajin. Saya dulu, saudara tahu nggak, malam ngantuk. Saya ambil baskom, kasih air di baskom itu, kaki saya di air itu, biar nggak ngantuk. Untuk apa? Untuk belajar. Harus rajin. Saudara kalau maju meningkatkan kapasitasmu, saudara harus rajin, nggak ada yang lain. Nah, kalau orang pinter bener IQ-nya 148 kayak Pak Prabowo, mungkin sejam dia belajar sudah nempel. Yang kita hanya IQ-nya 110, ya 3 jam, 4 jam. Loh iya, nggak bener ini. Itu bagi mahasiswa, bagi yang sudah kerja. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara mulai masuk jam 8, jam kantor jam 8, pulang jam 4. Saudara harus datang sebelum jam kantor. Ya Ibu pimpinan. Saudara harus datang sebelum jam 8. Orang pulang jam 4. Orang sebelumnya gini, saya kan punya anak buah dulu. Sebelum jam 4 itu dia udah beres-beres tas itu. Saudara jangan. Udah jam 4 jangan pulang. Jangan pulang. Terus kerja. Terus kerja. Dan anggap perusahaan itu perusahaanmu. Anggap itu punyamu. Untungnya semakin besar, kau akan dapat tambahan gaji. Kerja dengan sungguh-sungguh. Saya bilang kepada Sari, saya ngomong. Kepada Iman, saya bilang, Man, kamu jam berapa masuk kantor? Jam 9, Pak. Sebelum jam 9, kamu harus datang. Selesai jam berapa? Jam 5. Jangan pulang jam 5. Suatu saat saya mau kasih tahu kepada saudara. Orang semua sudah pulang, dia sendiri belum pulang. Pemilik perusahaan itu belum pulang. Dia lihat kok ada ruangan yang masih terang. Dia datang, Berman masih ada di ruangan. Kembali dia ke pemilik perusahaan ini, kembali dia ke ruangannya ambil whisky. Mereka berdua toast, minum whisky. Sekarang anak ini jadi anak kesayangan. Kemana saja pimpinannya dia dibawa. Saudara nggak bisa hanya kerja jam 8 sampai jam 4 pulang. Saudara harus lebih dan anggap perusahaan itu punyamu. Saudara harus meningkatkan kapasitasmu, perluas kapasitasmu. Enggak boleh hanya kerja jam 8 sampai jam 4 pulang, enggak boleh. Itu babu namanya. Itu namanya petugas. Jadi saudara harus kerja benar-benar rajin. Benar-benar rajin, tidak hitung-hitungan. Full timer angkat tangan, siapa full timer di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Full timer juga begitu. Nggak usah disuruh Pak Robert puasa. Saudara puasa aja. Lihat izin belum keluar-keluar gini, puasa. Nggak usah Pak Robert tahu. Yang penting kan Tuhan tahu. Bener ini. Saudara puasa. Nangis di kaki Tuhan. Bener. Nggak usah diperintah-perintah. Nangis di hadapan Tuhan, menjerit kepada Tuhan.
Lebih daripada biasanya. Perluas kapasitasnya. Kalau tadinya ya izinnya belum keluar-keluar nggak puasa. Kalau sekarang juga izinnya nggak keluar nggak puasa, ya nggak perluas kapasitas namanya itu. Perluas kapasitasmu lebih dari biasanya. Lebih dari biasanya. Oke, sekarang yang kedua. Nah, satu lagi gini, saya mau cerita kepada saudara gini. Waktu saya masih belum jadi pimpinan di perusahaan, saya itu 3 giliran. Saudara tahu giliran shift. Jadi di perusahaan saya tempat kerja itu shiftnya 1 shift 8 jam. Saya ketemu sama 3 shift itu. Jam 6 pagi, saya rapat antara orang shift malam sama shift pagi. Nah, ganti shift lagi jam 3, saya ketemu sama orang yang shift malam. Jadi saya ketemu sama mereka itu semua. Kalau ada malam, trouble jam 2, ini ada istri saya di sini. Sama istri berangkat ke lapangan. Enggak perlu dilihat atasan. Enggak perlu. Enggak perlu lihat. Ini firman Tuhan, kalau saudara rajin, engkau akan mencapai tujuanmu. Buruanmu engkau temukan. Enggak usah, ada kan orang kalau lihat atasan, oh langsung begini nih. Tapi di sini enggak ada nih. Lihat pimpinan langsung, padahal tadi ngeliat HP. Jangan. Saudara kerja all out. Habis-habisan. Jam 2 pagi ada trouble ke lapangan. Umur 40. Zaman itu belum ada orang jadi direktur. Saya jadi direktur. Batu bara seluruh Indonesia. Umur 40. Tapi kerjanya kayak gitu. Bayangin seluruh batu bara Indonesia dulu di bawah kami. Tapi nggak ada yang kerja santai-santai, nggak ada. Rajin. Oke, itu yang pertama. Ini udah berapa menit ini? Bisa 40 lah ya. Nah, yang kedua, perbanyak pujian penyembahan kepada Tuhan. Semua kita di sini, saya mau kasih tahu saudara, saudara perbanyak pujian penyembahan kepada Tuhan. Ini kita baca di misalnya Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam. Ini bisa ditampilkan misalnya Mazmur 44 ayat 9. Yes, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Satu lagi Mazmur 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Saudara yang kasih, Mazmur 22 ayat 4 tadi katakan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Kalau saudara perbanyak pujian penyembahan kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh hadirat Tuhan ada di situ. Kalau ada hadirat Tuhan di situ, sesuatu pasti terjadi. Tahukah saudara waktu di Kana, ya untung ada Tuhan di situ. Mereka punya pesta pernikahan, anggur sudah habis. Tapi ada Tuhan di situ. Apa yang terjadi? Air berubah jadi anggur. Mujizat terjadi. Oleh karena itu kita semua di sini, saudara harus perbanyak pujian penyembahan. Saya ini ada istri saya, ada Sari. Saya tiap jam 4 tiap hari. Jam 4 nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan, pujian penyembahan di hadirat Tuhan. Waduh, indahnya luar biasa. Dan jam 4 pagi saya doakan semua. Saya doakan semua itu. Mulai orang-orang tua, pengerja, semua saya doakan. Satu persatu saya sebut namanya. Anak-anaknya saya sebut. Saudara harus berada di hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Jadi kalau saudara perbanyak pujian penyembahan, Tuhan bertakhta di situ, Tuhan hadir di situ. Di mana Tuhan hadir, kelepasan terjadi. Tahu saudara waktu Saulus, Silas, kakinya dipasung, kaki dipasung di tengah-tengah penjara.
Mereka nyanyi. Mereka nyanyi pada saat dipasung. Nyanyi di tengah-tengah penjara. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gempa terjadi. Terus? Ya itu sendi-sendi pintu semua roboh. Kaki yang terbelenggu terlepas. Kalau ada puji-pujian, ada hadirat Tuhan, saudara dalam belenggu kesusahan, sakit, penyakit, kegagalan, terlepas. Saudara harus lakukan itu. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Sekarang kita di gereja kita sekarang namanya covenant. Covenant ikat janji. Janji, kalau Tuhan berjanji, dia pasti genapi. Jadi kalau dia bilang, dia bertakhta di atas puji-pujian, dia pasti genapi. Dia pasti genapi. Saudara mau lakukan apa tidak? Karena saudara nyembah Tuhan kayak tadi. Pujian penyembahan, saudara rasakan apa enggak? Saya luar biasa, saya nikmati. Kenapa? Karena Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kita tadi. Saya nikmati. Kalau Tuhan bertakhta di atas puji-pujian, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sesuatu pasti terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi saudara perbanyak menyembah Tuhan, perbanyak menyembah Tuhan. Di dalam mobil saudara menyembah Tuhan. Saya belakangan ini sering saya nyanyikan lagu apa, Mas Ri, yang bukan. Ini apa namanya? Yang dinyanyikan oleh yang kita nyanyikan di kemarin Mbak Sari waktu mesbah keluarga. Iya. Oh, bukan. Iya. Coba. Saya itu putar aja terus lagu. Dan lagu itu menguatkan saya. Itu apa? Mujizat masih ada. Izin PBG pasti keluar. Mujizat masih ada. Apa? Iya, coba nyanyikan. Basari maju ke depan. Yang tahu siapa? Dia tahu ya? Come on. Coba. Ayo, kan mujizat masih ada. Enggak, saudara dengerin ini ya. Yang cek lain. Ya, cek selesai ya. Yang bisa siapa? Siapa? Ya lagu Denisa sini. Ini anaknya Bapak ini. Ini anak saya. Ayo bareng-bareng dong. Anak saya yang ketiga ini. Ya Denis. Lagu ini saya diberkati pada saat dia yang nyanyikan. Ya, Jacqueline Selo saya. Saudara dengarkan lirik demi lirik. Lagu ini bisa terjadi atas hidupmu. Percaya masih ada mujizat. Amin. Percaya tanganmu masih bekerja.
sekali lagi, haleluya. Percaya masih ada mujizat. Amin, masih ada mujizat, haleluya. Tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganmu. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Amin, tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Saudara, hari-hari terakhir ini semua kita perbanyak menyembah Tuhan, perbanyak pujian penyembahan kepada Tuhan. Pada saat firman Tuhan Mazmur 22 ayat 4 katakan, Dia bertakhta bersemayam di atas puji-pujian. Kalau Tuhan hadir di atas puji-pujian, pada saat saudara menyembah Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Yang terikat, yang terbelenggu, yang gagal, semuanya terbebas. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Manusia bisa berjanji, tidak menepati, tapi Tuhan berjanji. Kalau Dia berjanji, Dia pasti genapi. Ini ikat janji kita dengan covenant. Saudara pegang ini. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Saudara harus jujur. Saudara mahasiswa nggak boleh nyontek. Saya dulu teman saya namanya, saya nggak sebutkan namanya, orangnya gagah, cakep. Orang Purwokerto. Itu bikin catatannya banyak, bukunya kecil gini, panjang. Kok ada orang kayak gini gitu. Saudara harus jujur, mahasiswa nggak boleh nyontek. Kerja juga harus jujur. Mari kita baca. Kolose 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, hai dewasa muda, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Amsal 15 ayat 19. Tetapi jalan orang jujur adalah rata. Mau jalanmu rata? Mau studimu rata? Mau karirmu rata? Hidupmu harus jujur. Harus jujur. Kalau bukan milikmu jangan ambil. Saudara harus jujur. Dan itu di Indonesia sulit sekali mencarinya. Bayangin, orang sudah berkali-kali ditangkap oleh KPK, masuk penjara, masih ada. Makanya perlu takut akan Tuhan, biar jujur. Jadi jujur itu, saya mau kasih tahu kepada saudara. Ada satu survei dilakukan di Amerika. Yang dicari karyawan itu adalah bukan yang pinter, bukan dari universitas ternama, bukan universitas ranking, bukan karena IPK-nya 4, bukan karena lulus cum laude, bukan ternyata. Yang nomor satu apa? Jujur. Jadi kalau ada orang pinter banget, terus ada orang jujur, yang dipilih adalah orang jujur, bukan orang pinter banget. Karena kalau orang pinter nggak jujur, dimakan loh, habis dimakan. Jadi yang dicari jujur. Ini survei yang dilakukan di perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika, yang dicari orang jujur. Jadi saudara harus jujur, belajar jujur. Kalau bukan milikmu jangan diambil. Belajar jujur. Nah, saudara tahu nggak, di saya 2 tahun di Jerman, tahun 83 sampai 85. Ada teman saya nggak tahu, orang itu bolak-balik hilang dompetnya, terus paspornya hilang. Namanya udah almarhum Rudi Pesiwarisa. Jadi dengan saya di sana, Rud, ini mana? Kemarin sudah hilang, ini hilang lagi gitu. Hilang aja. Nah, tapi di Jerman, saudara dengarkan, sekalipun hilang, orang kalau ketemu, di sana kan ada lost and found, di bandara juga ada lost and found.
Ada barang hilang, ada yang nemukan, antar ke kantornya Lost and Found. Nah, punya Rudi ini setelah kita sibuk ke duta besar ngurusin dia, dompetnya hilang, semuanya hilang. Nah, ternyata itu diantar ke kedutaan besar. Dompetnya Rudi itu diantar ke kedutaan besar. Nah, kemudian yang kedua, Iman, anak saya Berman. Dia pulang malam, dompetnya kayak gini, nunggu bus, nggak tahu sampai di rumah, dompet nggak ada. Pak, dompetku nggak tahu di mana. Gimana? Waduh, uang nggak ada. Karena di dompet, ATM semua di situ. Nah, hari Seninnya baru dia bisa ke bank. Ke bank itu dia cerita bahwa dia hilang begini-begini, kemudian bank kasih ya 200 pound sterling lah untuk belanja. Tahu saudara, setelah 5 hari ada telepon dari Lost and Found kepada dia bahwa barangnya ditemukan. Dia datang ke sana, nggak ada hilang satu pun. Uangnya segitu, ATM-nya nggak ada sedikit pun. Kenapa? Orang sana jujur. Kalau bukan miliknya, dia tidak mau ambil. Jadi jangan heran Jerman maju, jangan heran Inggris maju. Ya gini, di Indonesia boro-boro jatuh diambil. Di dompet aja diambil. Di dompet diambil. Nah, semua kita di sini mulai hari ini harus jujur. Kalau bukan milikmu, jangan diambil. Jujur, ini firman Tuhan katakan. Firman Tuhan. Dan orang yang jujur, jalannya rata. Enggak begini-begini, rata. Makanya jangan heran. Saya umur 40 jadi direktur, jalannya rata. Pada zaman itu, orang diangkat jadi direktur itu di atas 50 ke atas. Termuda. Kenapa? Karena jalannya rata. Kenapa? Karena orangnya jujur. Dikasih duit aja nggak mau. Orang bilang Pak Purba makanannya nggak nasi. Bukan soal nggak nasi, itu bukan milik kita. Jadi saudara sudah dengar firman Tuhan hari ini. Saudara mulai hari ini harus jujur. Yang punya pacar jujur sama pacar. Ah, ini pacarnya orang karo lagi nih, harus jujur tuh. Harus jujur. Di kantor harus jujur. Di sekolah harus jujur. Harus jujur. Ini firman Tuhan katakan. Firman Tuhan itu dari Tuhan sendiri. Apa yang dia katakan pasti benar. Pasti benar. Jadi saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini harus jujur dalam segala hal. Yang mahasiswa nggak boleh nyontek, nggak boleh, harus jujur apa adanya. Katakan, amin. Jadi ingat, di Amerika pernah dilakukan survei terhadap apakah orang itu yang dicari dari universitas terbaik, apakah orang itu dicari nilainya tertinggi, ternyata tidak. Yang diutamakan adalah kejujuran. Itu yang dicari. Jadi mulai dari sekarang jujur, di kantor jujur, dengan siapa saja jujur. Tapi di Indonesia itu sulit cari orang jujur. Sulit sekali cari orang jujur. Coba tiap hari ada ketangkap gubernur, ketangkap wali kota, kok nggak malu gitu. Jadi, kenapa nggak jujur? Bukan miliknya diambil. Uang negara diambil. Itu nggak jujur. Nah, jadi hari ini firman Tuhan kepada kita hari ini ada 3. Satu apa? Harus rajin. Nggak boleh bermalas-malas. Kalau bisa selesai hari ini, kenapa harus besok? Harus rajin. Nggak boleh bermalas-malas. Yang kedua apa? Perbanyak pujian penyembahan kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Jujur. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kita sudah dengar sama-sama firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan tadi disampaikan, kalau ada di antara kita
saat ini di sini, ya Tuhan, aku nggak mau menunda-nunda pekerjaan. Aku nggak mau bermalas-malas. Aku kerjakan, aku akan rajin. Ya Tuhan, aku setelah dengar firman Tuhan hari ini, aku mau menyembah Tuhan, mau perbanyak penyembahan kepada Tuhan. Setelah dengar firman Tuhan hari ini, tergerak hatimu, yes Tuhan, aku mau jujur. Mari angkat tanganmu yang digerakkan oleh Tuhan untuk jujur, yang digerakkan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan diperbanyak, yang digerakkan oleh Tuhan rajin tidak malas. Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Saya nggak tahu firman Tuhan yang mana yang nancep dalam hati mereka, yang menjadi remah bagi mereka. Mereka mau berkomitmen mulai hari ini hidup mereka jujur. Mereka mau berkomitmen hari ini menambah puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Mereka mau berkomitmen mulai hari ini tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak bermalas-malas, tapi rajin. Kalau bisa kerjakan hari ini, kenapa harus nunggu sampai besok? Bapak, berikan kemampuan kepada anak-anakmu yang angkat tangan saat ini. Berikan kemampuan kepada mereka, biar mereka menambah kapasitas mereka, memperluas kapasitas mereka. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.